Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang epidemiologi stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Menurut Kementerian Kesehatan, stunting merupakan kondisi di mana balita dinyatakan memiliki panjang atau tinggi badannya lebih kecil dari standar pertumbuhan anak dari WHO. Tinggi badan merupakan salah satu jenis pemeriksaan antropometri dan menunjukkan status gizi seseorang. Stunting menunjukkan status gizi yang kurang dalam jangka waktu yang lama atau kronis. Stunting merupakan akibat malnutrisi kronis yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Berdasarkan Rikesdas 2018, stunting pada balita di Indonesia yaitu mencapai 30-8%, sedangkan menurut WHO, prevalensi stunting pada balita di dunia yaitu 22%. Prevalensi stunting di Indonesia menempati posisi ketiga di dunia setelah Timur Leste dan India, dan lebih tinggi dibandingkan Bangladesh dan Myanmar. Pemantauan status gizi di Jawa Tengah menunjukkan hasil bahwa prevalensi balita stunting di Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga tahun 2017 masih di atas 20%, yaitu di angka 24,8%. Angka balita stunting di Kota Semarang pada tahun 2015 adalah 14,4%, terdiri dari 3,3% sangat pendek dan 11% pendek. Pada tahun 2016, prevalensinya meningkat, yaitu menjadi 16,5%, terdiri dari 4% sangat pendek dan 12,5% pendek. Dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan lagi menjadi 21%, di mana presentasi sangat pendek 7,7% dan balita pendek 13,3%. Yang berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi stunting. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor penyebab stunting yang diturunkan oleh orang tua balita. Apabila ayah dari balita tersebut pendek karena gen-gen pada kromosomnya, maka akan mewariskan gen tersebut pada keturunannya. Dan faktor stunting yang diturunkan pada anak tersebut susah untuk ditangani. Kemudian yang kedua ada faktor status ekonomi. Status ekonomi berpengaruh terhadap daya beli dan kemampuan untuk membeli makanan yang baik dan bergizi. Apabila status ekonomi rendah, maka daya belinya pun rendah. Bahan makanan yang dibeli kurang memenuhi kualitas dan kuantitasnya, sehingga kebutuhan zat gizi anak kurang lengkap dan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lambat. Kemudian yang ketiga ada faktor jarak kelahiran. Dari beberapa hasil penelitian disimpulkan bahwa jarak kelahiran kurang dari 2 tahun dapat berisiko stunting pada anak 10,5 kali dibandingkan anak yang berjarak lebih dari 2 tahun atau anak tunggal. Kemudian faktor yang keempat ada riwayat BBLR atau berat badan lahir rendah. Dari beberapa hasil penelitian menyimpulkan anak dengan riwayat BBLR memiliki resiko stunting 11,88 kali dibanding anak yang tidak memiliki riwayat BBLR. Kemudian yang kelima ada anemia pada ibu. Faktor anemia pada ibu ada hubungan yang cukup signifikan antara status anemia ibu hamil dengan kejadian BBLR. Risk ratio atau RR sebesar 2,364. Artinya, ibu hamil dengan anemia berisiko 2,364 kali lebih berisiko memiliki bayi BBLR daripada ibu hamil yang tidak anemia. Kemudian yang keenam ada hygiene dan sanitasi lingkungan. Faktor kebersihan dan kesehatan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting.
Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor defisiensi zat gizi. Berdasarkan hasil penelitian, asupan zat gizi makro yang sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting adalah kekurangan asupan protein. Sedangkan zat gizi mikro yang paling berpengaruh terhadap kejadian stunting yaitu asupan kalsium, seng, dan zat besi. Kemudian yang selanjutnya ada pencegahan epidemiologi stunting di masyarakat. Di negara berkembang, stunting menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan prevalensinya tetap tinggi. Tingginya prevalensi stunting di Indonesia salah satunya disebabkan pada lingkungan masyarakat, yaitu dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap stunting masih sangat kurang. Stunting disebabkan kekurangan asupan gizi dalam waktu lama pada masa 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan masa kritis. Menurut Kemenkes, pada tahun 2017, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu ada perbaikan pola makan, perbaikan pola asuh, dan perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Yang pertama dalam pencegahan stunting menurut Kemenkes yaitu perbaikan pola makan. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam. Istilah isi piringku dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu yang kedua yaitu pola asuh. Stunting tidak dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktik pemberian makan bagi bayi dan balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, sehingga cikal bakal keluarga hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil, dan stimulasi bagi janin serta memeriksa kandungan 4 kali selama masa kehamilan. Dan bersalin di fasilitas kesehatan. Lakukanlah inisiasi menyusui dini dan berperilakulah agar bayi kita mendapat kolostrum air susu ibu, dan berikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Selain itu, ASI boleh dilanjutkan sampai anak kita berusia 2 tahun. Namun, berikan juga makanan pendamping ASI. Dan jangan lupa pula pantau tumbuh kembang anak dengan membawa bayi ke posyandu setiap bulan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah berikanlah hak anak mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya melalui imunisasi di posyandu ataupun di puskesmas. Yang ketiga, perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu perlu membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir serta tidak buang air besar sembarangan. Pun tambahan untuk pencegahan atau penanggulangan stunting yang dapat dilakukan pada masyarakat yaitu dengan memberikan pendidikan gizi formal dan pendidikan gizi non-formal. Pada pendidikan gizi formal dapat dilakukan dengan memberikan materi tentang kesehatan terlebih lagi tentang gizi ke dalam kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu contoh materi pendidikan gizi yang harus diberikan di sekolah dan masyarakat adalah pesan gizi seimbang yang berisi pedoman pola makan yang benar untuk berbagai kelompok masyarakat. Pesan gizi seimbang yang digambarkan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang adalah pengganti program 4 Sehat 5 Sempurna. Namun, karena kurangnya sosialisasi pesan gizi seimbang menyebabkan pola makan masyarakat di Indonesia cenderung semaunya, tidak memiliki pedoman, sehingga wajar apabila status gizi masyarakat Indonesia masih banyak yang tergolong malnutrisi, baik gizi kurang maupun gizi lebih. Yang selanjutnya ada pendidikan gizi non-formal. Pendidikan gizi tidak selalu harus diberikan secara formal di sekolah, namun juga dapat diberikan secara non-formal di masyarakat.
Metode yang dapat digunakan antara lain yaitu melalui penyuluhan, konseling secara langsung kepada masyarakat, atau melalui media komunikasi seperti media cetak, media elektronik, dan media sosial di internet. Kelompok-kelompok sosial di masyarakat seperti kelompok PKK, Karang Taruna, pengajian, dan sebagainya dapat dijadikan sebagai sasaran kegiatan edukasi gizi nonformal. Selain itu, lembaga pelayanan masyarakat seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia juga dapat menjadi sasaran yang baik karena mempunyai tenaga, yaitu kader yang bisa membantu kegiatan edukasi dan konseling gizi. Materi gizi yang diberikan pada organisasi tersebut atau kelompok masyarakat tersebut disesuaikan dengan daya terima dan kebutuhan masing-masing. Misalnya, untuk kelompok PKK di pedesaan, di mana sebagian besar pendidikan masyarakat masih kurang, materi dapat diberikan dalam bentuk gambar-gambar, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam melakukan edukasi terhadap suatu materi, tidak hanya dilakukan dalam sekali pertemuan atau tatap muka. Penyampaian materi perlu dilakukan berulang-ulang atau secara rutin. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan juga bersedia secara sukarela melakukan edukasi gizi di masyarakat. Hal tersebut menjadi kendala yang cukup besar. Namun, kendala ini dapat diatasi yaitu dengan cara melatih tenaga sosial yang sudah ada di masyarakat seperti kader Posyandu dan kader PKK. Dalam sebuah penelitian Astuti 2018, peneliti melakukan pengabdian pada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kader Posyandu tentang pencegahan stunting melalui promosi kesehatan dengan media kartu integrating card dan gerakan pencegahan stunting pada event Hari Kesehatan Nasional ke-54 yang bekerja sama dengan Puskesmas Jatinagor, Kabupaten Sumedang. Kegiatan gerakan pencegahan stunting dilakukan meliputi pelatihan kader Posyandu dan gerakan upaya pencegahan stunting. Hasil yang diperoleh yaitu sesuai pada tabel, di mana peserta sebelum diberikan pretest pengetahuan, terdapat 20% dari kader memiliki pengetahuan yang kurang. Namun, setelah diberikan intervensi atau penyuluhan, sebanyak 10% dari jumlah 20% tadi turun menjadi 10%. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah ada, bahwa dalam mencegah stunting diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peran dan fungsi pada kader Posyandu. Pemberian informasi tentang pencegahan stunting bagi kader Posyandu sangatlah penting, karena dengan begitu para kader Posyandu memiliki bekal untuk melaksanakan perannya dalam memberikan penyuluhan kepada para ibu di Posyandu, sehingga diharapkan kejadian stunting dapat berkurang. Posyandu merupakan sumber pengetahuan terkait stunting, mengingat di Posyandu dilakukan penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran tinggi badan pada bayi dan balita setiap 6 bulan sekali, yang hasilnya dimasukkan pada grafik tinggi badan menurut umur pada buku KIA, sehingga dapat terdeteksi kejadian stunting. Kesimpulan dalam penelitian Astuti adalah gerakan pencegahan stunting melalui pelatihan peningkatan pengetahuan kader Posyandu dan melalui event Hari Kesehatan Nasional dapat meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab akan berlangsung di WhatsApp, dan sebelum saya tutup presentasi kali ini, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit pantun kepada teman semua. Jalan-jalan ke Surakarta, jangan lupa membeli makanan. Beginilah presentasi dari kita, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.